Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang sedang menyaksikan seminar proposal saya saat sekarang ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP, MPA, selaku pembimbing 1, dan Bapak Dr. Andosius Rizal, MSI, selaku pembimbing 2, yang sudah membimbing dari awal penyusunan proposal sampai saat sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Manajemen Program Nagari Statistik di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Namun sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fofi Ratnakoli, BP 1810842030 dari Prodi S1 Administrasi Publik. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Peneliti dalam menulis penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah yang tentunya menarik untuk diteliti. Yang pertama, rendahnya kualitas data dalam jumlah data yang besar, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola data oleh pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi. Dalam hal ini berarti jumlah data yang besar dengan kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan kualitas data akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Di Indonesia, terkait permasalahan tata kelola data diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi-pakaikan antar instansi pusat maupun daerah. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Darmasraya yang memiliki basis data statistik yang akurat berbasis nagari, pemerintah Kabupaten Darmasraya berinisiatif untuk membentuk nagari statistik di Kabupaten Darmasraya. Inovasi program nagari statistik ini dimotori oleh Diskominfo dan didukung oleh seluruh OPD se-Kabupaten Darmasraya. Dalam hal ini, Diskominfo bersama instansi terkait, termasuk bagian Humas Sekretariat Kabupaten, melaksanakan pengumpulan data, menyusun tampilan dokumen yang diperlukan, dan menyajikannya ke dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Adapun program nagari statistik ini merupakan bentuk implementasi dari apa yang disebut dengan dukungan data statistik yang akurat, terintegrasi, cepat, dan mudah diakses, sehingga setiap data yang disajikan tidak lagi berdasarkan terkaan belaka karena sudah didukung dengan sistem pendataan yang berbasis teknologi. Nagari Sungai Duo sebelumnya merupakan nagari yang sudah memiliki perangkat keterbukaan informasi publik dan mempunyai website sistem informasi nagari yang dikelola secara aktif dan memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap adopsi inovasi. Nagari Sungai Duo di Kecamatan Sitiung ini juga menjadi percontohan nagari statistik di Kabupaten Darmasraya. Sejalan dengan hal tersebut, Nagari Sungai Duo ditunjuk sebagai pilot project dalam pencanangan nagari statistik yang diakui secara nasional dan sudah dilaksanakan dan diresmikan sejak tahun 2019 sebagai cikal bakal lahirnya nagari statistik pertama di Indonesia. Selanjutnya, nagari statistik merupakan satuan wilayah setingkat nagari di mana masyarakat dan aparat pemerintahnya sadar data, berpartisipasi aktif dalam penyediaan data, dan memanfaatkan data dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi wilayahnya. Dari nagari statistik, setiap kegiatan dan aktivitas masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan aktivitas lainnya akan dicatat sebagai sebuah data dan dikelola menjadi informasi yang sangat berguna dalam berbagai hal kebijakan. Dengan adanya program nagari statistik ini, keakuratan data di nagari tidak harus turun langsung ke nagari, melainkan bisa didapatkan melalui Google Earth Pro dan website nagari apabila sudah diupdate. Dengan demikian, updating data harus dilakukan sesegera dan sesering mungkin, dan diharapkan web yang terintegrasi ini dapat mempermudah dalam pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan pembangunan karena data sudah terintegrasi dengan baik. Adapun kriteria dari nagari statistik yaitu yang pertama jumlah corong yang sadar statistik di atas rata-rata, yang kedua jumlah keluarga yang aktif memberi dukungan terhadap kegiatan statistik di wilayahnya, yang ketiga jumlah keluarga yang sadar pemanfaatan data dalam pembangunan, yang keempat memiliki profil data kependudukan dan potensi nagari yang terupdate setiap saat, yang kelima memiliki website atau portal untuk update data nagari setiap saat, yang keenam memiliki tenaga operasional yang bisa mengelola
website atau portal tersebut. Yang ketujuh, yaitu mendukung kegiatan sensus dan pendataan yang merupakan program nasional. Selanjutnya, tujuan program Nagari Statistik. Yang pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan menjamin ketersediaan data yang akurat dan terpercaya di Nagari. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dalam pembangunan. Yang ketiga, sebagai basis data dan informasi di Nagari. Yang keempat, rujukan dalam perumusan kebijakan yang terintegrasi dengan sumber data lainnya di Nagari. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembangunan Nagari. Yang keenam, sebagai ikon Kabupaten Dharmasraya dalam pengelolaan statistik sektor. Adapun syarat untuk membangun Nagari Statistik yang pertama yaitu tersedianya data yang akurat. Yang kedua, dukungan dan komitmen pemerintah daerah. Yang ketiga, partisipasi aktif dari masyarakat. Yang keempat, membangun komitmen. Yang kelima, penyusunan profil wilayah. Yang keenam, penetapan Nagari Statistik. Dan yang terakhir, pencanangan Nagari Statistik. Dari observasi awal yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa fenomena dalam program Nagari Statistik. Di antaranya, dalam pelaksanaan program Nagari Statistik ini terdapat kendala, yaitu masih adanya data yang tumpang tindih antara data di Nagari dengan data di beberapa OPD. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Nagari Sungai Duo, ditemukan kendala seperti banyaknya perbedaan data pada salah satu instansi, yang mana hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak melapor atau mengupdate datanya. Dalam hal ini berarti masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya data. Selain itu, dalam pelaksanaan program Nagari Statistik ini juga terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program ini. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasih Pemerintah Nagari Sungai Duo, terdapat kendala kurangnya pegawai dan kadar statistik dalam pelaksanaan program Nagari Statistik ini. Kekurangan sumber daya manusia ini tentunya akan menjadi penghambat dalam melaksanakan program dan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program. Selanjutnya, kapasitas sumber daya manusia dari segi pemahaman terkait program Nagari Statistik ini masih kurang, yang mana dari hasil wawancara peneliti dengan Kasih Pemerintah Nagari Sungai Duo, masih adanya data yang kurang sesuai dengan klasifikasi yang diminta. Maka dalam pelaksanaan pengawasannya, Nagari Sungai Duo melakukan evaluasi dan pembelajaran kembali, peningkatan kapasitas kembali, sehingga kader bisa memberikan data yang sesuai dengan apa yang diminta. Selanjutnya, terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program Nagari Statistik. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Nagari Sungai Duo, dapat dilihat bahwa anggaran untuk pelaksanaan program Nagari Statistik ini berasal dari pendapatan asli Nagari dan APBD Kabupaten Dharmasraya. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran juga menjadi kendala, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Nagari Sungai Duo, yaitu anggaran masih terbatas dan belum begitu besar. Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen program Nagari Statistik di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Adapun tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan manajemen program Nagari Statistik di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait manajemen program Nagari Statistik sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Nagari Sungai Duo secara khusus dan bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar bisa melakukan perbaikan dalam tata kelola data guna menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zakia Derajat dengan judul penelitian Manajemen Program Simpan Pinjam Perempuan oleh Badan Kerjasama Nagari, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yola Yulia Cahyani dengan judul penelitian Manajemen Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Soleha terkait Manajemen Program Nagari Peduli Arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya, pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori manajemen dari Ricky Griffith yang mana meliputi beberapa fungsi-fungsi manajemen, diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Peneliti menggunakan teori manajemen menurut Ricky
W. Griffin karena teori ini lebih tepat untuk menjawab pertanyaan dan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi-fungsi manajemen dalam teori ini dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan tentang manajemen pelaksanaan program nagari statistik di Nagari Sungai Duo. Selanjutnya, skema pemikiran. Penelitian ini beranjak dari permasalahan rendahnya kualitas data dalam jumlah data yang besar, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola data oleh pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sehubungan dengan itu, dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta memanfaatkan maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap OPD, serta situs resmi bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Darmasraya ikut berkontribusi dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Darmasraya yang memiliki basis data statistik yang akurat berbasis nagari, maka timbul inisiatif untuk membentuk Nagari Statistik di Kabupaten Darmasraya. Program Nagari Statistik ini dimotori oleh Diskominfo dan BPS serta didukung oleh seluruh OPD se-Kabupaten Darmasraya. Dengan begitu dikeluarkan keputusan Bupati Darmasraya tentang penetapan Nagari Sungai Duo sebagai percontohan Nagari Statistik di Kabupaten Darmasraya, yang mana Nagari Sungai Duo ini memperoleh penghargaan Nagari Statistik dalam pencanangan pembentukan nagari atau desa atau kelurahan statistik di Sumatera Barat. Nagari Sungai Duo ini juga ditunjuk sebagai pilot project dalam pencanangan Nagari Statistik. Maka untuk melihat bagaimana manajemen program Nagari Statistik di Nagari Sungai Duo, maka peneliti menggunakan teori fungsi manajemen dari W. Griffin yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama yaitu manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan individu maupun kelompok dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu nagari statistik, di mana nagari statistik ini merupakan satuan wilayah setingkat nagari yang mana masyarakat dan aparat pemerintahnya sadar data, berpartisipasi aktif dalam penyediaan data, dan memanfaatkan data dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi wilayahnya. Selanjutnya, definisi operasional. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel, di antaranya yang pertama yaitu variabel perencanaan, meliputi beberapa indikator. Yang pertama, penetapan tujuan dan target. Yang kedua, perumusan strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Untuk variabel yang kedua, yaitu pengorganisasian. Beberapa indikatornya yaitu pengalokasian sumber daya, penetapan struktur organisasi, pelatihan sumber daya manusia, dan menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Variabel yang ketiga yaitu pengarahan, yang mana indikatornya pengimplementasian proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi. Yang kedua, pemberian tugas dan penjelasan kegiatan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk variabel keempat yaitu pengawasan, indikatornya evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, langkah perbaikan atas penyimpangan, dan alternatif solusi. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan dan desain dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yaitu purpose sampling, dan peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Selanjutnya proses penelitian yaitu perumusan masalah, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait. Unit analisis adalah kelompok yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Darmasraya, BPS, Kenagarian Sungai Duo, dan Kadar Statistik. Selanjutnya teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.